Waktu program MP3EI, yaitu di zaman Presiden SBY, itu sebenarnya banyak bank sudah membiayai smelter, ya. Nah, pada saat itu sudah akhirnya membiayai cukup banyak, akhirnya ada kebijakan baru di mana yang tadinya tidak boleh ekspor dibolehin lagi. Akhirnya smelternya mangkrak gitu ya. Nah, akibatnya perbankan juga mengalami masalah pada saat itu smelternya tidak bisa bergerak dan akhirnya banyak kredit macet gitu. Nah, sekarang apabila disuruh membiayai lagi, sebenarnya perbankan bukan nggak mau, tapi kan melihat risk appetite dari masing-masing gitu ya. Mungkin sekarang mereka juga melihat jangan-jangan nanti yang sekarang nggak boleh ekspor boleh lagi gitu. Nah, jadi kepastian tentang hukum juga buat bank penting karena itu akan menjadi kredit macet di mana biayanya sangat mahal loh. Untuk membuat smelter itu sangat mahal gitu. Ditambah kaitannya mungkin karena tambang nggak masuk ke green energy begitu ya. Jadi susah karena kan beberapa di stop juga ya Bu Afi. Betul, itu nggak mudah ya karena sekarang kan eranya nanti salah satu ESG yang kita harus penuhi kan 2030, 2060 itu harus kita penuhi gitu. Itu juga salah satu pertimbangan di mana perbankan di dalam PP 51 kan wajib juga kepada keuangan yang berbasis lingkungan gitu. Nah, Walaupun itu tujuannya hasil akhirnya pasti untuk green energy tapi betul, masih tetap betul. sulit Tapi ya. itu nggak, maksud saya itu nggak nomor satu. Tapi nomor satunya adalah sejauh mana memang smelter itu saat ini dibutuhkan. Karena yang dulu sudah dibangun oleh pengusaha dan bank itu membiayai dan cukup banyak loh waktu itu bank-bank besar itu membiayai tapi belum berjalan sampai dengan sekarang gitu. Jadi kan pertanyaannya yang dulu kemana, kenapa harus bikin smelter lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi saat ini itu justru competitiveness-nya itu kan selalu dilihat dari apa negara ke negara ya. Nah, kita ini memang apakah ketika sudah menggunakan smelter, kita ada market apa enggak sih gitu. Jadi kan kita harus lihat dulu potensi market. Jangan-jangan sudah ada smelter, potensi marketnya belum ada ya. Yang kedua juga biji besi atau yang lainnya itu sejauh mana sih memang itu jangka panjang. Ketika itu nggak jangka panjang kan smelternya jadi nganggur juga gitu. Nah ini memang belum ada studi yang benar-benar membuat perbankan itu memang wah ini memang layak gitu. Kecuali ada jaminan pemerintah. Jadi mungkin pemerintah paling gampang jamin aja. Itu yang paling mungkin. Anda melihatnya apa? Seperti apa? Mungkin Anda juga mengalami kondisi yang diceritakan oleh Bu Afi pada waktu itu begitu ya. Nah sekarang kan smelter atau hilirisasi padat modal susah tapi dapat kredit dari perbankan, ini seperti apa? Ya sebetulnya apa yang saya katakan Bu Afiliani tadi betul. Gini ya, kalau di komoditas kami boksit sampai hari ini belum ada yang dibiayai bank lokal Ibu ya. Ada yang ada itu dibiayai oleh bank asing dan itu baru satu. Satu itu adalah waktu itu Well Harvest, itu adalah dibiayai bank asing. Nah kalau yang dibiayai oleh bank yang lokal itu hampir tidak ada. Dan kami sudah berupaya untuk mencari dan memberikan memberikan permohonan atau minta agar kita bisa bekerja sama. Karena kan tentu kalau program ini program pemerintah dan ini dalam tanda petik dan itu memang visible, harusnya bank, khususnya bank plat merah, itu harusnya bisa mengerti dan selaras apa menjadi program pemerintah. Makanya kalau kita tarik mundur kemarin DHE banyak parkir di luar begitu karena memang kemudian pembiayaan juga ada ya dari bank luar ya. Kalau dari bank luar itu seperti apa sih dari sisi bunganya gitu yang dikasih, bentuknya seperti apa? Mungkin bisa jadi pembelajaran juga untuk bank dalam negeri ya, atau dari sisi perizinan yang jauh lebih mudah gitu, seperti apa Pak Ronald? Saya sebetulnya tidak begitu ahli ya tentang ini karena ada bagian-bagian masing-masing, tapi dalam perspektif yang lebih luas dari teman-teman kalau membicarakan masalah ini dengan topik pembiayaan, bank asing itu kan kepada investor yang akan masuk. Jadi misalnya investor itu punya 70%, investor itulah yang berurusan dengan bank di luar negeri atau negaranya. Biasanya ada satu konsorsium tertentu agar mereka bisa membiayai kegiatan yang yang dibuat oleh investor dari negara itu. Kami ini sebetulnya part of gitu. Jadi kami hanya sekedar pembagian proporsi saham saja sehingga bagian-bagian kami ini tidak terlalu berat karena biasanya proporsinya lebih dominan investor. Kenapa? Mereka ingin ingin mempekerjakan juga orang-orangnya, ingin laku barang-barangnya sehingga maunya 100% mereka. Yang ada sekarang kan juga komposisi permodalannya kita kecil sekali Bu. Jadi BAI mungkin hanya 1%, paling tinggi 10%, WHW juga not more than 20 sampai 30 gitu ya. Nah kita ke depan ingin menjadi tuan rumah. Kita ingin 51%. Kita yang lain boleh konsorsium silahkan dari luar, tapi kita menguasai. Karena teknologinya kita punya. Kita sudah punya pengalaman yang pertama, saya juga ikut di dalamnya, sehingga kami ingin menjadi leader.
Nah, kalau leader berarti kan kita harus punya equity. Betul. Dan equity itu jumlahnya banyak, Bu. Ya. Besar. Dan itu besar. Bank kita ini 9-10%. Bank asing mungkin ya di bawahnya ya, mungkin bisa 5%. Bang Arfas dari mana Pak? China? Ya rata-rata dari China. Dari China ya rata.